harus dikonfirm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Waalaikumsalam Elisa, warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Eli Mulyani SEMSI sebagai dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Di sini kami akan mempresentasikan analisis cost volume profit dalam mengoptimalkan laba pada sebelah prasmanan Kak Rahman. Sebelum memasuki presentasi, perkenalkan saya Nadila Kurnia Ramdan dengan NIM 23133009 dan rekan saya. Saya Nadia Salsabila dengan NIM 23133008. Saya Asmar Putri dengan NIM 23133024. Baik, langsung saja masuk kita pada materi pertama yang akan dibacakan oleh Asmar Putri. Pada Asmar Putri, disilakan. Baik, terima kasih kepada Nadila. Latar belakang UMKM Seblak Prasmanan Kak Rahma, yaitu adalah sebuah usaha mikro yang bergerak di bidang produksi dan penjualan makanan khas Bandung, yaitu seblak. Seblak merupakan makanan tradisional berbahan dasar kerupuk basah yang dimasak dengan bumbu, pedas, dan berbagai tambahan seperti telur, sayuran, dan banyak topping lainnya. Usaha ini didirikan pada tahun 2023 dan berlokasi di Jalan Parkit 5, Padang Utara, di Kota Padang. Tepatnya di dekat kampus UNP Air Tawar, sehingga target pasar utamanya adalah mahasiswa. Usaha ini dikelola oleh seorang pengusaha muda yang memiliki pengalaman memasak dan memasarkan makanan tradisional. Dalam operasionalnya, usaha ini memproduksi seblak dengan berbagai varian rasa dan tingkat kepedasan untuk menarik berbagai segmen konsumen. Saat ini, usaha seblak Prasmanan Kak Ahmad telah memiliki pelanggan tetap dan berencana untuk mengembangkan usahanya dengan membuka cabang baru. Analisis cost volume profit. Cost volume profit adalah alat analisis untuk memahami hubungan antara biaya, volume, penjualan, dan laba. Tujuan utamanya adalah menentukan berapa unit yang harus dijual untuk mencapai laba tertentu atau titik impas. Unsur utama cost volume profit itu ada biaya tetap atau fixed cost, adalah biaya yang tidak berubah meskipun volumenya berubah. Dua, biaya variabel, yaitu biaya yang berubah sebanding dengan volume produksinya. Selanjutnya ada volume penjualan, jumlah produk yang dijual, dan harga jual per unit dan laba. Implementasi analisis cost volume profit pada usaha seblak Prasmanan Kak Rahma. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, seblak Prasmanan Kak Rahma cenderung pendapatannya stabil setiap bulannya. Selama ini, seblak Prasmanan Kak Rahma dalam mengoptimalkan laba penjualannya tanpa menggunakan analisis cost volume profit. Hanya membandingkan jumlah yang dikeluarkan dan jumlah yang diterima tanpa ada suatu pengoptimalan laba. Hasil klasifikasi semua biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. Melalui pengolahan data keuangan seblak Prasmanan Kak Rahma dapat dilihat pada tabel 1. Tabel 1 itu penjualan per bulannya pada April 2025. Penjualan rata-rata per harinya sebanyak 50 porsi dan penjualan rata-rata sebanyak 60 porsi. Penjualan rata-rata per bulannya sebanyak 1.300 porsi. Harga rata-rata per porsinya 20.000 dan total penjualan per bulannya 26 juta. Tabel 2 yaitu biaya variabel dengan berbagai macam bahan dan topping dengan total keseluruhannya 10.374.000. Tabel 3 ada biaya tetap, yaitu ada gaji karyawan 5 orang yang dikeluarkan dalam 1 bulan sebanyak 5 juta dan biaya listrik setiap bulannya 800.000
dan sewa ruko 2.500.000. Maka total untuk pengeluaran sebulan biaya tetapnya ada 8.300.000. Tabel 4, laporan laba rugi bulan April. Penjualannya yaitu penjualan rata-rata per bulannya sebanyak 1.300 dikali dengan harga rata-rata per porsinya yaitu 20.000, maka hasil penjualannya 26 juta. Total biaya variabelnya 10.374, maka penjualan dikurang dengan total biaya variabel menghasilkan margin kontribusi 15.626.000. Dan total biaya tetapnya 8.300. Maka laba yang dihasilkan itu dari margin kontribusi dikurangkan dengan total biaya tetap sebanyak 7.326.000 laba yang dihasilkan dalam 1 bulan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Asni. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang implementasi analisis cost volume profit pada usaha kelas Manan Kak Rahma. Pada tabel 4, margin kontribusi digunakan untuk menutup biaya tetap. Selisihnya adalah laba. Analisis margin kontribusi menunjukkan kemampuan produksi dalam menganalisis laba. Perhitungan margin kontribusi sebagai berikut. Margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang biaya variabel. Penjualan 26 juta dikurang 10.374.000 sama dengan 15.626.000. Maka rasio margin kontribusi yaitu margin kontribusi dibagi dengan penjualan 15.626.000 dibagi dengan 26 juta sama dengan 60,1%. Setelah mengetahui kontribusi produk terhadap perolahan laba secara keseluruhan, maka dapat dilakukan analisis titik impas untuk mengetahui tingkat volume dan penjualan yang diperlukan untuk mencapai titik impas atau BEP. Perhitungan titik impas sebagai berikut. BEP RP sama dengan biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi sama dengan 8.300.000 dibagi dengan 60,1% sama dengan 13.810.316 rupiah. BEP per unitnya yaitu BEP RP dibagi dengan harga jual per unit sama dengan 13.810.316 rupiah dibagi dengan 20.000 yaitu 691 unit. Batas keamanan bagi UMKM apabila terjadi penurunan penjualan dapat dilihat dengan analisis margin of safety atau MOS. Perhitungan margin of safety sebagai berikut. MOS sama dengan total penjualan dikurang dengan BEPRP. Sama dengan 26 juta dikurang dengan 13.810.316 rupiah sama dengan 12 juta 189.684 rupiah. Persentase MOS adalah margin of safety dibagi dengan penjualan yaitu 12.189.684 rupiah dibagi dengan 26 juta yaitu 46%. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Pada Nadia, disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Berdasarkan perhitungan di atas, MOS adalah 46% yang berarti jumlah maksimum penurunan penjualan tidak menyebabkan seblak prasmanan Kak Rahma mengalami kerugian. Apabila penurunan penjualan melebihi angka tersebut, maka seblak prasmanan Kak Rahma akan mulai mengalami kerugian. Adapun perhitungan operating leverage untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari biaya tetapnya. Ini menunjukkan tingkat kecepatan pertumbuhan pendapatan operasi bersih terhadap penjualan.
Operation leverage sama dengan margin kontribusi per laba bersih sama dengan 15.626.000 dibagi 7.326.000 sama dengan 2,13. Operation leverage sebesar 2,13 berarti bahwa setiap kenaikan 1% dalam penjualan akan meningkatkan laba bersih operasi sebesar 2,13%. Sebaliknya, penurunan penjualan sebesar 1% juga akan menyebabkan penurunan laba bersih sebesar 2,13%. Dalam analisis target laba, jumlah laba yang diperhitungkan disesuaikan dengan jumlah laba yang diinginkan. Sebelah prasmanan Kak Rahma mengharapkan laba sebesar 20%, maka perhitungannya sebagai berikut. Laba yang diharapkan 20% sama dengan 7.326.000 ditambah 20% kali 7.326.000 sama dengan 8.791.200 rupiah. Penjualan sama dengan biaya tetap ditambah laba yang diharapkan dibagi rasio margin kontribusi. Sama dengan 8.300.000 ditambah 8.791.200 rupiah dibagi 60,15%. Sama dengan 28.437.937 rupiah. Kesimpulan, berdasarkan hasil analisis cost volume profit atau CVF terhadap usaha seblak prasmanan Kak Rahma dapat disimpulkan bahwa usaha ini memiliki struktur biaya yang cukup sehat dan efisien. Analisis menunjukkan bahwa 1. Margin kontribusi sebesar 15.626.000 atau 60,1% dari total penjualan menunjukkan bahwa setiap penjualan memberikan kontribusi yang cukup besar untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. 2. Titik impas atau break-even point tercapai pada penjualan sebesar 13.810.316 rupiah atau 691 porsi. Artinya, jika seblak prasmanan Kak Rahma mampu menjual minimal sebanyak jumlah tersebut, usaha tidak akan mengalami kerugian. 3. Margin of safety atau MOS sebesar 12.189.684 rupiah atau 46% menunjukkan bahwa usaha masih memiliki toleransi penurunan penjualan hingga 46% sebelum mulai mengalami kerugian. Ini menandakan adanya tingkat keamanan usaha yang cukup tinggi. 4. Operating leverage sebesar 2,13 yang berarti setiap perubahan 1% pada penjualan akan berdampak 2,13 kali lipat terhadap laba. Ini menandakan sensitivitas laba terhadap perubahan volume penjualan cukup tinggi. 5. Untuk mencapai target laba yang diharapkan sebesar 20%, usaha harus meningkatkan penjualan menjadi 28.437.937 rupiah. Ini memberikan arah yang jelas untuk perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis ke depan. Secara keseluruhan, implementasi analisis CVP membantu usaha seblak prasmanan Kak Rahma dalam merencanakan laba, mengelola risiko, dan mengambil keputusan strategis untuk meningkatkan profitabilitas. Disarankan agar analisis CVP digunakan secara rutin dalam evaluasi keuangan usaha guna pengambilan keputusan yang lebih terukur dan berkelanjutan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia. Dapat dilihat di slide 13 kami mendokumentasikan di PPT. Baik, sekian dari presentasi kami. Kalau ada kata atau salah bicara mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.